Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Oke Zoners. Kembali lagi di Morning Zone bersama saya Andri Susanto dan juga Om Kemas Irawan. Kemas Irawan. Wes, luar biasa ini. Wah, iya. Indonesia. Ini di studio lagi rame mempersiapkan jelang laga antara Indonesia melawan Iran di RCTI. Jangan lupa nontonnya di RCTI. Piala Asia U20. Dan mudah-mudahan timnas Garuda bisa menang dan unggul, merebut poin lah minimal. Harus menang. Harus ya. Harus menang. Om Kem, Gitu. Ya, siap. ini pagi-pagi gini apa yang ada di Oke Zone yang lagi rame kira-kira? Kalau ini memang persiapan jelang Piala Iya, Asia Piala ya. Asia, U20 ya, itu U20. memang sangat heboh ya. Hype-nya lagi tinggi sekali karena memang bisa dibilang bahwa harapan masyarakat Indonesia terhadap timnas itu sangat-sangat tinggi ya. Betul. Dan apalagi ini mau memperebutkan tiket untuk Piala Dunia apalagi. Tiket Piala Dunia apabila Indonesia masuk ke perempat final. Betul. Semifinal. Harapan itu pokoknya sangat-sangat besar ya. Iya, sangat besar. Dan memang kita ada di grup neraka nih. Betul. Jadi emang agak serem karena ada juara bertahan Uzbekistan. Iya. Betul. Tapi mudah-mudahan ya semangat juang, kekompakan tim ya itu jadi kunci positif yang mudah-mudahan bisa mengubah skema permainan timnas hingga akhirnya menjadi juara lah. Amin. Mudah-mudahan. Amin. Kita tunggu ya nanti pertandingannya nanti malam. Betul. Selain itu nih Presiden Turki Turki ini Erdogan. Presiden Erdogan dan jajaran beserta istri juga ya. Ini bertolak ya. Betul. Kembali lagi pulang dari Indonesia dan memang kemarin kunjungannya rame ya. Lumayan, lumayan agak heboh ya, maksudnya. Heboh, ya. Ada pawai itu Pak. Pawai di gitu kan. pinggir jalan kan disambut acara kenegaraan di Istana Presiden Bogor. Betul. Ada disambut dengan 75 kuda. Pasukan berkuda. Pasukan berkuda. Apa menyimbolkan apa? Menyimbolkan apa? Hubungan erat. Hubungan yang bilateral antara Indonesia dan Turki yang sudah 75 tahun terbina. Iya. Ya? Bener ya, luar biasa ya. Itu. Hebat itu. Hebat. Dan ya ini menarik sih. Hujan-hujanan tuh jemputnya. Iya, malamnya. Bener. Ya, kemarin lusa dijemput oleh Pak Presiden Prabowo ya, hujan-hujanan gitu. Di Bandara Halim Perdana Kusuma. Betul. Dan ya mudah-mudahan ada kesepakatan bilateral yang bisa bisa dieksekusi nanti ke depannya. Betul, harapannya saling menguntungkan. Betul. Kerjasama ini harapannya adalah semua saling bisa bersinergi gitu kan, dan dari Indonesianya bisa menghasilkan yang terbaik. Iya, amin lah ya. Betul. Selain itu apa lagi Om? Oke. Yang seru-seru nih. Yang seru-seru paling kesehatan itu Om. Kemarin itu baru Kementerian Kesehatan ya meluncurkan namanya pelayanan kesehatan gratis ya. Iya, kado itu ya. Kado untuk ulang tahun. Itu menarik sekali tuh. Cek kesehatan gratis. Cek kesehatan gratis. Gitu. Iya. Banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ya. Betul. Untuk yang terkait soal ini karena sosialisasinya juga mungkin belum terlalu masif ya. Betul. Karena masih baru bergulir. Betul. Iya, jadi memang ada ada cek kesehatan gratis ya bagi seluruh warga Indonesia. Warga negara Indonesia. Betul. Dan yang menarik juga bukan hanya umur tertentu. Nah, data yang diterima Okezone itu dari umur 0 ya, lahir 2 hari sampai ke lansia 40 tahun ke atas. Dan ya Iya. 40 tahun ke atas itu lansia ya. Lansia. Iya, 40 tahun ya. Ke atas ya. Datanya begitu. Ini kita setahu saya kayaknya yang lansia itu 60 tahun ke atas ya. Sekarang berarti berubah, Pak? Enggak, itu lansia enggak. Lansia itu ada yang 60 tahun ke atas memang iya lansia. Disebutnya lansia. Nah, ada yang kita sebutnya sebagai lansia muda sebenarnya lansia dari 40 tahun. Lansia muda. Ya agak kontradiktif ya, lansia muda. Kayak gimana ya? Atau pralansia. Pralansia. Iya, benar. Aduh. Iya. Dan ini kalau menurut Om Kem, kira-kira ini sebuah kebijakan atau program pemerintah yang
baik ya. Betul. Menurut saya ini kebijakan yang bagus ya untuk masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Iya tak? Iya. Kalau misalkan kita tahu misalkan hasilnya itu seperti apa, terus kan kita bisa tahu nih, oh nanti pengobatannya harus seperti ini, ubah pola hidup, gaya hidupnya harus seperti apa, itu yang mungkin harus bisa kita lakukan gitu, Mas Andri. Gitu dan kan? memang ini kecenderungan masyarakat di Indonesia ya, adalah males check up, takut ketahuan penyakitnya. Betul. Iya. Ya wajar kali ya, mungkin namanya manusia, tapi kan yang tidak wajar adalah kita tahu tapi kita tidak bertindak apa-apa, itu kan yang salah. Iya, betul. Gitu. Dan memang kalau kita lihat data BPS juga nih, tingkat hidup manusia di Indonesia ini nih tinggi loh sekarang. Wow. Iya. Itu bisa mencapai hampir usia 70. Artinya memang secara kesehatan masyarakat di Indonesia ini sudah aware lah gitu ya dengan pentingnya kesehatan. Artinya angka kematian juga pastinya untuk usia-usia muda tuh berkurang. Alhamdulillah gitu. berarti Alhamdulillah berarti kan. Itu data BPS tuh. Betul. Ya, artinya kesadaran masyarakat semakin tinggi, gaya hidup yang dulunya ugal-ugalan juga akhirnya terpolarisasi dengan baik gitu kan. Dan campaign-campaign atau kampanye-kampanye hidup sehat nih, apalagi di generasi Z ya. Ini udah rame banget loh. Betul. Mereka kayak nih ya, ponakan saya tuh udah jadi vegetarian. Vegetarian? Iya. Wow. Nggak makan daging, ya kan. Terus gluten free, gitu ya kan. Betul. Kalau generasi kita kan apa segala dimakan. Betul Pak, betul. Omnivora banget. Yang ada hajar. Ya. Enak nih gitu, makan gitu kan. Iya. Tapi kesadaran itu yang saya rasa sih udah banyak nih Om di kalangan anak-anak muda nih udah terbentuk lah gitu. Mereka tuh punya pride ketika mereka sebut diri mereka tuh hidup sehat gitu. Entah itu rajin olahraga, rajin nge-gym atau mengatur pola makan. Betul. Bahkan kalau misalkan saya tahu ada beberapa sekolah yang memang sengaja tidak bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki yaitu gula dan segala macam berkaitan sama minum-minuman yang manis-manis dan segala macam. Itu ada Mas ternyata Mas. Mereka nggak mau kerja sama. Mereka nggak mau kerja sama karena mereka tahu bahwa dampaknya itu akan anak didiknya mereka akan akan apa ya di masa depan akan berimbas gitu. Iya. Diabetes itu penyakit mematikan tuh. Betul. Kan? Yang nyebarnya kemana-mana kalau udah kena gula tuh. Oh jangan deh, jangan. Amit-amit aja belum menjalik. Nah, Om Gem, tapi melihat tren yang sekarang nih, kita ngomongin tren dulu nih, iya kan? Memang tren hidup sehat ini memang udah banyak ya. Saya ngelihat malam-malam di GBK orang jogging segala macem, ya olahraga kan? ya, olahraga, ya kan, itu jadi gaya hidup ya. Betul. Awalnya mungkin FOMO kali ya. FOMO. Atau mungkin mereka hanya ngikutin tren aja. Tapi kalau menjadi sebuah habit kan kenapa enggak gitu ya? Akhirnya hidup sehat. Lari setiap CFD, suka CFD. Nah itu dia, baru saya mau ngomong. Ingat nggak yang kita CFD kan? Yang acaranya Okezone Run. Iya kan? Masuk tuh barang ya. Iya. Tapi benar. Maksud saya gini. Itu saking aware-nya masyarakat di Jakarta ya. Iya. Itu jalanan Sudirman itu lautan manusia Mas. Iya. Serius. Benar. Okezone kalau nggak percaya silahkan cek. Setiap hari Minggu itu lautan manusia di Jalan Sudirman. Dan itu rame banget emang ya. Rame sekali. Rame banget. Ya ada yang olahraga. Ya apapun lah. Apapun. Ya. Ada yang cuma jalan doang. Ada juga nyari kulineran gitu. Tapi yang penting jalan gitu. Jalan. Ada aktivitas bergerak keluar gitu. Dan itu rame. Orang itu juga ya jalan juga enak gitu. Karena generasinya kan generasi mager nih. Mager, betul. Iya, kita tuh udah terlalu gampang ya. Jadi mau lihat apa, tinggal buka handphone, ya kan. Dulu kan kalau kita mau belajar, ke perpustakaan yuk jalan. Gitu. Betul. Ya kan. Sekarang ada e-book aja. Iya, e-book ya kan. Atau enggak Wikipedia kayak, atau Google Scholar kayak gitu kan. Banyak tuh. Banyak. Mau pesan makan, dulu kan jalan ke warung. Iya, betul. Sekarang kan tinggal pencet tuh. Datang tuh makanan ke rumah ya. Nggak perlu kita jalan ya? Nggak perlu kita jalan. Tapi yang paling berasa itu kalau ini Mas, kalau kayak misalkan dulu kita mau nyari taksi ya, zaman-zaman dulu ingat sekali saya. Harus kita ke pinggir jalan dan itu taksinya juga harus
tertentu gitu, luar biasa. Iya, zaman itu ya. Zaman itu ya. Iya. Tapi sekarang udah tinggal pesen Doang datang sampai depan rumah. Wah, luar Iya. biasa. Emang kecanggihan teknologi memang ya. Iya, tapi begitu. Iya. Akhirnya kurang gerak. Kurang gerak gitu. Tapi padahal penting ya, Om. Penting, Gerak gitu ya. penting. Karena ada penelitian itu minimal 10.000 langkah dalam sehari. 10.000. 10.000 seharusnya. Ya 7.000 masih oke lah, tahap mula. Kurang dong. 7.000, 8.000 gitu kan. Nggak bisa kurang ya itu ya. Ya sama temen segitu dulu dah, 7.000 dulu dah. Coba aja dulu deh ya, Coba jalan dulu, ya. bener. Kita mulai dari yang kecil-kecil, ntar lama-lama juga bisa panjang ya. Kita biasakan dulu, Iya. nanti kalau misalkan udah kuat gitu kan, 10.000 mah kecil Mas Andre. Bener Iya. ya? 10.000 kecil. Tuh ngelakuin tiap hari 10.000 langkah tuh. Ya sekarang masih saya tahap 7.000, 8.000. 7.000, 8.000 Iya, langkah sehari. Betul. Bahkan kalau perlu nih, saya kan kalau ke kantor itu jalan kaki ya dari rumah? dari enggak Mas, bukan. dari parkiran ke stasiun. Nah, itu saya sengaja cari yang agak jauh Parkirannya. parkirannya. Oh. Jadi biar ada olahraganya sedikit Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Lumayan. Ya itu minimal ya 3 kilo Hah? 3 kilo dari parkiran? PP. Oh, PP. 1,5 kilo, 1,5 kilo lumayan jauh ya. lumayan gitu. Paling tidak kan ada kita geraknya, Iya naik sih, tangganya benar, gitu kan. benar. Kalau nggak kita kapan lagi, Pak? Iya kan? waktunya ya. Di kantor Udah ya sibuk, paling duduk. udah sibuk duduk Iya. gitu. Nah, cuma jangan lupa tuh minum air putih gitu. Itu penting tuh. Penting. Putih tuh. Ini Mas Dwi ini bandel Mas nih, Dwi nggak pernah jangan minum air Mas putih. Dwi. Kopi saya mah. Ais. Oh, dia mah ngopi mulu ya enggak? Iya. Kopi itu ternyata mengandung asam. Tapi bagus loh kopi. Oh, iya? Tapi kopi jangan pakai gula, Om. Iya, bagus itu. Iya. Siap. Kode keras nih kayaknya. Kode keras dia minta kopi, oke Saunders. Kode keras. Iya. Tapi balik lagi ke program ini ya, cek kesehatan nih. Artinya ini sebuah langkah yang positif ya. Betul, Kem, ya. betul. Dan merangkul masyarakat untuk hidup sehat juga. Betul. Gitu, karena dengan begitu mereka bisa tahu kondisi kesehatan mereka sendiri gitu. Betul. Dan memang ini justru lebih kalau kita ngomong soal penghematan juga gitu ya. Banyak sekarang yang bergantung pada BPJS itu juga mengalami penyakit-penyakit yang cukup kronis ya. Dan artinya memang banyak pengeluaran juga. Ya, beruntung kalau ditanggung BPJS gitu. Nah, kalau misalnya enggak gitu kan, harus membayarkan dengan biaya sendiri, gila itu betul. luar biasa sih ya, Betul, nilainya gitu, bisa puluhan bahkan ratusan juta itu sekali sakit atau diopnam. Dan duit-duit itu sebenarnya bisa kita alokasikan ke berbagai hal Pos-pos ya. lain. Pos-pos lain Iya. yang Pos bermanfaat 2 ya? dan bermanfaat. Pos 2. Gua di Priuk tuh ada. Kode Mas Dwi. Ya kan bisa macam-macam pos 2 aja. Iya benar. Maksudnya liburan gitu Iya kan. kan gitu. Staycation Pikirannya gitu kan. kadang-kadang ini. Staycation Mas Dwi. Iya, Aduh. staycation ya. Iya. Iya. Ini ngomong-ngomong staycation juga, katanya nih udah ada putusan nih awal puasa kapan? Kalau dari Muhammad Dia sih sebenarnya tanggal 28 ya. Tanggal 1? Tanggal 1 Maret. Tanggal 1 Maret. Maret. Iya, 1 Maret. Betul. Tanggal 1 Maret. Maksudnya 28 tuh udah Itu ini, kita udah sholat sholat tarawih ya. Iya. 28 malam ya, Iya, sholat iya. tarawih. Cuma kalau untuk pemerintah sendiri kayaknya tanggal 28 itu baru sidang isbat ya. Baru sidang isbat. Sidang isbat Oh, oke. penentuan. Mm-mm. Gitu. Dan ya memang ini berarti udah tinggal menghitung hari lagi ya. Menghitung Hanya hari, tinggal 2 minggu lagi kita udah masuk ke bulan Ramadan, bulan puasa. Betul. Ini benar-benar ini banget nih, sesuai banget nih ya kan. Berpuasa, menjaga kesehatan juga, cek kesehatan gratis ya. Om. Betul. Itu udah kayaknya bulan depan kita udah banyak ini tuh. Aktivitas ya khas Ramadan. Khas Ramadan, Iya betul. Kan? Iya, memburu takjil ya, itu dia tuh. Tapi yang saya heran ya, namanya puasa itu, gorengan itu nggak ada habisnya, Om. Iya, gorengan semua orang jualan gorengan. Itu masalahnya juga, alhamdulillah nggak kenapa-kenapa, Om. Itu yang luar biasa. Iya kan? Setiap hari ya buka gorengan hari mulu ya. gorengan, Kalau saya gitu, udah Masya ngurangin Allah. sih, Om. Ya, tapi janganlah, kalau bisa kurangin lah. Iya. Karena minyaknya itu kan juga berbahaya kan? Iya, benar. Nggak kalau setiap hari ya. Jangan. Iya. Mungkin karena berpuasa artinya metabolisme kita
kan juga akhirnya kan terbentuk ya, dan betul. ada toksin-toksin atau racun-racun juga yang dibuang sebenarnya kan pas puasa ya. Jangan terus kemudian dimasukin lagi dengan bahan-bahan yang berbahaya lagi gitu. Betul. Sayang. Betul. Iya kan? Karena ada penelitian puasa sekitar saya lupa 16 apa 18 jam itu detoksifikasi itu benar-benar ngeluarin zat-zat yang ini, bahkan kalau misalkan 18 jam itu sampai meregenerasi sel kita, Mas. Oh gitu. Jadi lebih muda lagi, lebih sehat lagi. Oke, Mas rajin puasa ya? Masya Allah. Iya, pantesan kelihatan muda terus ya. Saya nggak nyangka dia udah lansia. Kan saya udah bilang umur boleh lansia. Tapi yang lainnya masih muda. Oke, ini kita akan bahas lebih lanjut lagi ya terkait soal cek kesehatan juga gratis. Betul. Sesaat lagi tetap di Morning Zone. Iya. Balik lagi di Morning Zone, Oke Zoners, masih bersama saya Andri Susanto dan juga Om Kemas. Siap, Om. Salaman lagi kita. Pokoknya setiap segmen kita salaman. Harus salaman. Om, tadi kita udah banyak bahas sedikit ya, tipis-tipis nih soal cek kesehatan gratis. Nah, katanya Om Kemas punya narasumber nih untuk pagi ini. Hari ini kita katanya akan banyak diskusi juga Oke Zoners dengan juru bicara Kementerian Kesehatan ya. Kesehatan, betul. Ibu Widiawati. Oke. Halo, selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Om Kemas, Mas Andri. Ngapalinnya gitu, soalnya Mas Andri bilangnya Om Kemas, jadi saya Om Kemas juga deh. Siap. Makasih Bu Wid. Bu Wid gimana kondisinya, Bu? Sehat, Bu? Kayaknya lagi kurang fit ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sehat Alhamdulillah ya. Insya Allah mudah-mudahan sehat terus. Bu, ini kita mau banyak ngobrol nih terkait soal cek kesehatan gratis, Bu. Nah, ini sebenarnya ini satu hal yang positif ya, dan benar-benar dirasakan kebijakannya untuk masyarakat terutama langsung ya. Nah, cuman yang jadi persoalan adalah bagaimana sih, Bu, sebenarnya masyarakat itu ikut alur untuk bisa ikut cek kesehatan gratis. Katanya harus mengikuti ulang tahunnya gitu, atau ikut masuk dalam aplikasi, ya, betul. Terus kemudian mendaftar di aplikasi. Nah, itu kayak gimana sih, Bu, teknisnya, Bu? Ini sekaligus kita sosialisasi, Bu. Ini langsung teknisnya, nggak perlu cerita lagi ya, berarti udah tahu dong ceritanya. Gitu boleh kan? Sih, Bu. Boleh aja, Bu. Boleh aja, Bu. Kalau Bu. Ceritanya gimana, Bu? Ceritanya, Bu. Boleh, Bu, boleh. Kenapa sih ada cek gini, kan ada dasarnya dulu cerita. Oh gitu. Boleh Ibu, boleh. Boleh Bu, silakan. Mau langsung teknis nggak apa-apa, teknis aja ceritanya gitu. Ya udah, nanti sambil jalan nggak apa-apa, Bu. Nah, tapi saya biasanya suka mengingatkan kembali, kenapa sih kita bikin kesehatan gratis? Kita bilangnya kesehatan gratis. Biasanya supaya tahu bahwa kita bikin kesehatan gratis itu karena jadi ini sebenarnya adalah kado ulang tahun negara. Semua negara. Dimulai kemarin tanggal 10 Februari 2022. Nah, kenapa ada kado ulang tahun dari negara? Sesuai sama Undang-Undang 45 bahwa melakukan kesejahteraan umum dan organisasi kesehatan, maka ini adalah realisasi campaign Pak Prabowo. Jadi ini adalah cepat kedua program makan bergizi. Ini asal Mas sama Britney bahwa sebenarnya program itu menerima manfaat terbesar dalam kesehatan Indonesia banyak 200 orang. Jadi kami berharap hari ulang tahun kemarin yang 80 nanti tiap warga negara yang ulang tahun akan mendapatkan cek kesehatan gratis sebagai kado ulang tahun dari negara. Terus kenapa juga sih harus kita merangkul semua 281 juta jiwa? Ini kan banyak banget. Ya, jadi kita nih berusaha dalam program cek kesehatan gratis ini mengubah paradigma kesehatan yang tadinya kuratif jadi preventif. Apa tuh? Mengubah kebiasaan dari sakit dahulu baru berobat. Kan biasanya orang ya ayo entah belum nanti aja taunya udah parah gitu kan, udah parah malah tambah susah. Jadi orang bilangnya
sakit dahulu baru berobat. Padahal kita mau ubah itu, merubah itu semua menjadi yuk cek kesehatan dulu deh sebelum jatuh sakit. Karena mencegah itu lebih murah daripada mengobati gitu. Dan kemudian ada nih sambungannya. Terus kenapa sih biar sehat? Kenapa sih mencegah lebih murah daripada mengobati? Iya, sehat itu mahal loh. Nah, sekarang kalau misalnya kita sehat, maka yang tadinya uang kita atau dana kita yang kita buat pengobatan, buat supaya kita sehat, kita bisa alihkan lagi ke tempat yang baik, yang kepingin misalnya, mau nyekolahin anaknya ke sekolah yang cita-cita kita ke situ, atau gimana. Banyak lagi sebetulnya yang dana itu bisa beralih ke tempat yang kita inginkan gitu ya. Ya, jadi kalau bisa ikutlah momennya bagus, gratis, kena apa warga Indonesia ini nggak mau tanda kutip lagi. Kadang-kadang emang nggak mau. Siapa tahu Om Kemas sama Mas Andri itu kalau disuruh periksa takut. Nah ini saya nggak tahu juga Bener, kan Bu. ada kan. Benar. Kalau saya emang takut, Bu. Jadi ketahuan penyakitnya jadi pikiran, Bu. Jadi Iya nggak sih? tanda kutip kalau bahasanya Parno, Bu, Parno sendiri. Nggak boleh dong. Mestinya Nggak boleh ya? namanya Om Kemas sama Mas Andri tuh mestinya harus yuk ngajak-ngajak lewat program ini. Didengerin sama banyak orang nih. Nih, Jadi makanya. Harus Berarti. benar karena 281 jiwa tuh gede. Ini program adalah program kita bersama, kita bareng-bareng gitu supaya supaya sukses. Betul. Itu ceritanya. Nah, aku cerita apa lagi nih? Oh iya, jadi Teknisnya, ceritanya Bu. adalah sebentar. Teknisnya boleh. Gimana sih biar bisa ikutan ini ya? Ikutan Iya, cek. saya kan udah selesai, Bu, ulang tahunnya, Bu. Kemarin, Bu. Di bulan Kali aja Januari, bisa gitu, Bu. Itu masih bisa, Bu. Kadonya telat nih kayaknya, Bu. Dong. Bisa banget. Oh, bisa Jadi ya? sebetulnya ada beberapa bisa tenang aja Mas. Ntar bisa taunya nggak datang gara-gara takut. Jangan, Bu, harus berani, Bu, demi kesehatan. Alasannya banyak, Bu. Berani buat sehat. Jadi gini, Iya. cara mendaftarnya ada beberapa. Kalau kami mewajibkan sebetulnya, menyarankan Pak Menkes selalu berulang-ulang kali bilang bahwa ayo masyarakat itu kalau bisa mengunduh aplikasi Satu Sehat, gitu ya. Kita bilangnya Satu Sehat Mobile. Jadi unduh aplikasinya, kemudian daftar isi apa dan segala macam, kemudian milih tanggalnya. Misalnya tanggal 5 Mei gitu ya. Iya. Nah, terus dipilih tanggal 5. Udah gitu, nanti akan dapat kode tiket tuh, Nah, kalau udah dapat kode tiket disimpan tuh kodenya. Nah, nanti pas tanggal 5 itu datanglah ke puskesmas, ngasih unjuk sama petugas puskesmasnya, nih loh kode tiketnya udah ada. Nah, tapi jangan lupa juga P atau kakak gitu ya. Oh, Nah, dibawa kalau juga ya, Bu. bawa dong data diri apapun harus. KTP kan emang di mana-mana di dompetnya. Oh, KTP masing-masing dibawa. kan ada. Iya. Kakak yang nggak pernah dibawa, Bu. Sama buku nikah, Bu. Aduh, ngeri kali. Tapi KTP sama kakak ya, Bu, berarti ya? Boleh, ya KTP atau kakak. Atau kakak, gitu. oke. Oh, kakak. Iya. Baik. Nah, kalau misalnya pas ada anak juga yang dimasukkan di dalam data itu, dibawalah kartu identitas anak gitu. Kartu identitas anak tuh buku itu loh yang Iya. gitu. Nah, kalau Bu saya nggak bisa nih masuk Satu Sehat gitu kan. Oh, masih ada dua lagi bahkan. Yang berikutnya adalah kalau nggak bisa Satu Sehat, bisa ke WhatsApp chatbot Kemenkes. Nah, ini nomornya di 0811 0567. Oke, nanti kita kasih ya, Bu ya. Nanti kita kasih ya, Bu, di sini ya. Hotline-nya, Bu. Iya. Nah, jalannya tuh sama yang aplikasi Satu Sehat, ngisi, terus kemudian tanggalnya, namanya pilih, udah. Nanti dapat tiket lagi kayak Satu Sehat, dapat kiriman tuh. Itu Iya. juga. Nah, pada waktu mengunjungi puskesmas dibawa tuh tandanya. Terus bawa kartu keluarga atau KTP. Nah, terus nggak bisa nih dua-dua
nggak punya gawai, terus kemudian nggak ketangkep-tangkep itu signalnya, nggak ada signal. Ada Iya. satu cara adalah, yuk Mas datang ke puskesmas bawa KTP. Dah, KTP nanti akan dibantu sama petugas puskesmas untuk verifikasi masuk ke dalam aplikasi. Nah, kan dia kalau puskesmas di situ akan terbuka lagi aplikasinya, nanti pakai nama dia gitu. Itu adalah cara-cara. Jadi kita membuka, kalau nggak bisa SSM, nggak bisa WhatsApp, ayo pokoknya mana caranya mereka harus caranya bawa KTP gitu, bawa KTP ke puskesmas. Jadi banyak cara sebenarnya ya Bu ya, yang harusnya masyarakat ini nggak ada alasan untuk tidak cek kesehatan. Betul. Wajib. Jarang loh ada program ini dan itu semua nggak pilih-pilih. Bu, saya mau nanya lagi dong Bu, itu kesehatan yang dicek itu apa aja ya Bu? Kesehatan yang dicek. Nah, sekarang aku mesti nerangin dulu nih sama mas-mas ini. Siap. Jadi sebenarnya kita punya ada namanya, ada bayi baru lahir, kemudian ada anak balita dan prasekolah itu 1-6 tahun, kemudian ada remaja 7-17 tahun itu SD sampai SMA, kemudian ada dewasa di 18-39 tahun, dan kemudian lansia di atas 40 tahun. Nah, kita menyebutnya sebagai siklus hidup. Ya, itu usia. Nah, setiap siklus hidup itu akan punya pemeriksaan yang berbeda. Ya dong, masa bayi sama lansia kan nggak mungkin. Nah, jadi kalau di bayi ada 6 pemeriksaan, di anak balita 8, di dewasa sama di lansia ada 20. Tapi saya nggak mungkin semuanya dong, jadi banyak. Jadi saya akan yang beberapa saja. Contohnya bayi yang baru lahir ini screeningnya dilakukan pada usia 0-2 hari gitu ya. Nah, bantu cegah komplikasi dan mendukung nanti dia tumbuh kembang. Apa sih yang diperiksa? Nah, yang diperiksa tuh antara lain adalah deteksi dini kekurangan hormon tiroid bawaan, kemudian bisa juga kekurangan hormon adrenal bawaan, atau bahkan penyakit jantung bawaan. Itu buat bayi ya. Nah, buat anak-anak balita sama prasekolah 1-6 tuh kita periksa antara lain adalah masalah gigi. Seperti contoh yang paling mudah adalah karies gigi. Datanya tuh besar loh. Data anak karies gigi itu 93% di Indonesia. Nah, itu kan ya mungkin karena banyak makanan-makanan yang bisa membantu mempercepat kerusakan gigi, kemudian mungkin perawatannya juga belum, misalnya ada orang tua yang kadang-kadang juga belum membantu anaknya perawatan sehingga banyak hal sebetulnya. Tapi itu kita bawa ke dalam pemeriksaan dini supaya nanti pada saat hasil si orang tuanya akan teredukasi gitu ya. Terus juga yang ada masalah pertumbuhan sama perkembangan. Itu kita periksa juga indera mata, kita periksa juga telinga gitu. Remaja lain lagi. Remaja ini 7-17 tahun tuh SD sampai SMA. Ini dilaksanakannya kalau tadi, saya kasih tahu, kalau tadi itu di puskesmas. Nah, kalau di anak usia remaja ini nggak di puskesmas, dia dilakukan dia dilakukan di sekolah-sekolah pada tahun ajaran baru. Jadi dimulainya kalau tahun ajaran. Oke. Jadi ini nanti Juli 2025 mereka akan diperiksa. Sebetulnya saat ini udah berlaku nih, udah bertahun. Cuman pemeriksaannya tuh pada anak kelas 1 masuk baru deh, SMP, SMA. Nah, sekarang ini semua level diperiksa. Dari SD, SMP, SMA, kelas 1 sampai kelas 6, kelas 3, kelas SMA. Ya. Nah, itu ada diabetes, pemeriksaan gula darah. Iya. Sekarang kita tahu ya, jajanan tuh enak banget loh, beneran deh. Dan sekarang banyak anak-anak sekolah itu yang udah kena diabetes loh, Dok. Iya. Bu. Bener. Makanya itu kan
karena apa? Emang nggak tutup mata, enak banget ya jajan-jajanan di sekolah. Manis-manis ya Bu ya. Iya. Nggak manis nggak afdol. Iya kan bener. Iya benar. Dari data tuh 70 kali lipat loh pada anak-anak 10 tahun terakhir nih meningkat. Ya, diabetesnya. Iya. Pantes ya. Kemudian juga status gizi mereka. Ya kan, jadi dengan kadang-kadang gini, kita lebih seneng makan yang itulah gitu dibandingin bawa bekal. Kan? Bawa bekal dari rumah, enakan yang jajan itu gitu misalnya gitu. Agak pedes-pedes, manis-manis. Iya. Kalau warnanya merah gitu kan. Iya, berwarna gitu. Enak banget tuh beneran. Nah, terus ada aktivitas fisik. Tahu dong, anak sekarang kadang-kadang mager, ya kan? Iya. Mager banget. Iya. Aktivitas fisik sehingga ya obesitas, misalnya kayak gitu. Nah, terus ya pasti ada indera mata, kemudian telinga. Nah, di sini kita juga memeriksakan tentang kesehatan jiwa. Karena kan mental health kan ya, bahwa mental health banyak belakangan ini ada berita-berita seperti itu, jadi kita periksa juga tuh kesehatan. Nah sama begitu, diabetes, pemeriksaan dasar yang nanti akan terlihat bahwa ada nggak ininya ke stroke, ada ke jantung. Nah kalau lansia tadi bener udah itu, ditambah lagi pemeriksaan terkait dengan proses penuaan, usia penuaan. Termasuk Alzheimer katanya dok ya? Iya, gitu. Jadi, ayolah. Ini, iya. Aduh, bagus banget loh. Bu, tadi lansia umur berapa Bu? 40 Bu ya? 40 ke atas, tapi ada yang bilang lansia berarti Bu. Jangan ngomong umur. Kita kan muda terus ya Bu ya. Lansia muda Bu ya. Kita harus muda terus ya Bu. Biar tetap sehat. Iya, betul. Mas nih, kita memantau Bu tadi Bu, lansia apa aja. Apapun tetap sehat, tetap semangat gitu kan. Makanya angka kan tidak harus ini, kan tidak harus jadi benar. Bu, izin Bu, kalau seperti itu berarti setiap harinya apakah ada kuota kah atau apakah ada restriksinya atau gimana sih Bu kalau boleh tahu? Karena kan ada kemungkinan penumpukan justru terjadi di puskesmas gitu loh Bu. Dalam sehari gitu Bu. Iya, kemarin pada saat kita ada konferensi pers dengan media, kita juga mengatakan bahwa supaya pada tahu gitu, kita mengatakan bahwa kuota itu 30 ya. Tapi kita juga lihat kan ada puskesmas yang jangkauannya bisa lebih besar ya. Betul, kan? betul. Tapi kita tetapkan tetap 30 karena apa? Kita juga nggak mau dong tenaga kesehatannya jadi lelah. Walaupun sebetulnya kan kita mesti tahu juga ada pemeriksaan rutin kan, selain dari ada pemeriksaan rutin. Jadi itu dipisah tuh nanti pemeriksaan rutin, kemudian pemeriksaan rutin itu yang rujukan BPJS gitu-gitu ya Bu ya. Pokoknya setiap harinya lah mereka. Iya, yang gitu rutin kan. memang ada pasien datang ya. Oke. Nah kalau ini kan kado ulang tahun nih dipisah gitu kan. Apapun tetap kalau banyak melebihi yang kuotanya puskesmas juga lelah. Tapi kalau misalnya puskesmas itu memang mampu, mereka boleh aja melebihkannya. Jadi kita ngelihat dari puskesmasnya aja, gitu. Tapi kita maksimalkan ke 30 orang. Ada penambahan nakes nggak kira-kira Bu? Untuk nah kan nanti ini sedang berjalan nih, ini kan baru hari ketiga ya, baru dimulai. Nanti jadi setiap hari ini dievaluasi. Oh iya kurangnya kemudian mesti gimana. Kita nggak boleh berhenti dari mentang-mentang udah dibuka, enggak. Tapi kan kita terus bergerak supaya apa? Supaya menyamankan masyarakat sehingga masyarakat itu memang tergerak untuk cek kesehatan gratisnya itu. Bahwa oh ya puskesmas nyaman ya. Oh ya, kita periksa ya enak. Pokoknya periksanya nyaman, hasilnya ada, kemudian perawatnya dan dokternya oke, kan gitu. Peralatannya, obat-obatannya dan segala macam. Jadi kita berproses terus. Mungkin hari pertama nggak bisa seperti orang bilang, jadi nggak, kan tetap aja. Nanti makin baik, kita makin tahu situasinya gitu loh. Iya. Bu, dengan izin Bu, kalau misalkan tadi kan kita tahu nih setelah kita tahu hasilnya ternyata wah ini aku sedikit buruk nih gitu kan, apa yang harus dilakukan
Itu kita ada proses lanjutannya nggak sih, Bu? Apakah kita nanti diarahkan kemana gitu? Gimana? Ada. Jadi kan kalau hasil pasti ada 2, ada yang normal. Kalau yang normal itu jadi kayak kemarin ada yang periksa, terus satu puskesmas ada yang periksa, terus hasilnya bagus tuh dia tuh. Ada yang hasil saat bagus. Nah, dia akhirnya menerima edukasi mengenai pola hidup sehat dan juga cara pencegahan penyakit. Nah, terus mereka juga diingatkan untuk melakukan cek kesehatan secara rutin setiap tahun, ya, untuk kesehatannya. Karena kan program ini berjalan terus, gitu kan. Nah, terus kalau tadi pertanyaannya, gimana tuh kalau misalnya tiba-tiba ada hasilnya ada yang lain, gitu kan? Nah, kalau hasilnya itu menunjukkan ada yang harus ditindaklanjuti, maka pengobatan tetap akan di puskesmas, tetapi akan ada penanganan lebih lanjut. Nah, pada saat kita tadi mendaftarkan melalui aplikasi Satu Sehat dan kemudian dibawa ke puskesmas, petugas puskesmas akan bertanya, apakah Bapak atau Ibu menjadi anggota kepesertaan BPJS IKN, ya? Nah, kalau misalnya mereka menjawab, oh ya saya jadi anggota BPJS, kita tanya lagi, BPJS-nya enggak, gitu kan? Dia bilang nggak aktif, diaktifin dulu. Tuh. Nah, terus kalau yang belum, saya belum jadi anggota nih, dia bilang gitu kan? Oh, nanti akan dituntun sama si petugasnya puskesmas untuk yuk bikin BPJS. Kenapa? Bikin ya, nanti kalau ada penanganan lebih lanjut maka akan ditangani, dirawat sesuai dengan prosedur BPJS gitu. Oke, baik. Berarti sampai akhir ya Bu ya. Jadi nggak cuma pemeriksaan tapi nanti ada treatment berkala juga kalau misalnya memang ada kendala atau ada kelainan atau ada gejala-gejala penyakit gitu ya. Tapi kalau dilihat dari kan ini seluruh Indonesia, Bu. Kalau dilihat fasilitas puskesmasnya apakah semuanya sama rata atau misalnya di daerah tertinggal itu ada treatment khusus yang diberikan oleh Kemenkes? Sama rata. Kalau ini kita berusaha untuk menyesuaikan semua sama rata, ya kan? Kita tahu, kita kan udah lihat pemetaannya ini gimana gitu. Jadi kita udah kayak kemarin sebelum dimulai, kita datang ke puskesmas untuk ngecek sejauh mana sudah kesiapan mereka. Mereka sudah sosialisasi, sudah simulasi. Makanya ada yang kalau misalnya untuk yang lansia 40 tahun ke atas, maka sebaiknya mereka kalau 1 hari sebelum sebelum pemeriksaan puasa deh gitu, supaya nggak karena pas kita uji coba, oh balik ya besoknya mesti puasa, mereka nggak mau kok bolak-balik gitu kan. Nah jadi dia disuruh puasa supaya besoknya pemeriksaannya langsung gitu, nggak usah balik lagi, udah puasa. Seperti itu. Alat-alatnya akan terus dipenuhi ya. Kalau misalnya puskesmas ini kurang, akan dipenuhi. Kalau misalnya belum, maka puskesmas yang tadinya dikunjungi si penerima manfaat ini akan dirujuk ke puskesmas terdekat yang ada alatnya atau ke balai kesehatan gitu. Oh, gitu. Kalau ini satu lagi. Silakan. Seru ini kayaknya. Jadi pengen nih kayaknya. Untuk cek kesehatan. Harus bukan pengen. Harus ya. Oh, wajib ya, Bu. Wajib. Bu, kalau ini setelah periksa kesehatan, hasilnya itu berapa lama kira-kira? Hasilnya kalau lab kan kita paling ada 1 atau 2 hari kalau harus pemeriksaan lab itu. Nanti kalau hasil yang saat itu dijelaskan saat itu kemudian diterangkan sama si penerima manfaat itu. Nah, nanti hasilnya rapatnya ada di aplikasi itu. Di aplikasi, nggak dikirim ke rumah ya, Bu? Enggak, rapotnya di situ. Makanya kan kalau buka aplikasi Satu Sehat, di situ banyak loh manfaatnya. Anda juga bisa kait info-info kesehatan dan segala macam. Iya, termasuk udah punya belum sih? Sudah Bu, sudah aman. Dulu yang Peduli Lindungi kan, Bu? Iya, betul. Iya, betul. Sejak zaman Covid kita udah install, Bu. Namanya aja berubah ya. Iya. Ibu hanya memastikan Bu bahwa sebenarnya ini semua pelayanan adalah gratis ya Bu ya.
Tidak dipungut Gratis. biaya sama sekali ya. Jadi oknum-oknum yang bermain di situ tolong jangan ini ya, jangan memanfaatkan gitu ya Bu ya. Jangan gratis kok, ini udah dibilang kan negara mengatakan ini adalah kado untuk semua warga dan gratis. Iya. Masa Iya. di Betul Bu. Oh, Betul. tadi saya belum jawab Mas Kemas sama Mas Andri yang nanya. Kalau ulang tahun udah kemarin apa Oh iya, Mas Andri Bu. Bu, saya yang nanya Bu. Mas Andri. Iya. Jadi buat masyarakat yang berulang tahun di Januari sampai Maret itu dikecualikan, kita menunggu sampai tanggal 30 April. Gitu. Oh, begitu. Oke, berarti masih ada Jadi waktu nih. jangan jadi nggak ada alasan loh, nggak masalah. Udah lewat ulang tahunnya, Bu. Gitu sampai 30 April itu jangan alasan juga nih. Kalau misalnya Mas Kemas ulang tahunnya tanggal 5 Mei misalnya. Iya, Bu. Terus tanggal 5 Mei itu ternyata nggak bisa nih, Mas Kemas nggak bisa Iya. periksa karena mempersiapkan pesta ulang tahunnya kah? Atau Waduh. mungkin Makan-makan sama teman-temannya, Bu ya. Bikin Sampai lupa pesta gitu di kan. rumah ya. Lupa dia. atau mungkin sudah janji sama seseorang sehingga nggak bisa, itu iya. Bisa milih tanggal, merubah tanggal, kita tunggu sampai H+30. H+30. Oke. Baik. Oh, cuma sampai H+30 berarti dari ulang tahun ya, Bu ya? Kan kalau yang ini, kalau misalnya Kalau yang- setelah ulang April, tahunnya masih range-nya masih agak panjang ya. Tapi daftar bisa dari sekarang kan, Bu? kenapa? Daftarnya masih bisa sekarang misalnya langsung daftar nih. Daftar aja, iya Bisa daftar. kan? Ini selesai kita wawancara saya mau daftar nih misalnya gitu. Bisa kan? Iya boleh daftar aja, tapi ada yang gini, oh nanti kayaknya agak ditolak, tapi dia tuh akan timbul sendiri tuh nanti. Oh. Oke, Coba oke. deh, coba daftar dulu deh. Sekarang saya pengen tahu pada daftar enggak sih? Oh, udah dipantau ini sama Bu Dokter nih. Aduh. Saya masih September Ibu, masih lama Ibu. Mas Andri yang duluan Ibu. Siap, Bu. Mbak Anda banyak alasannya soalnya. Ntar yang Iya. gua coba dipanjang, udah ditunggu sampai 30 April. Terus ulang tahun udah dipanjangin Iya. lah, Nge-freeze nih. ini nggak bisa, ini udah kurang apa lagi? Iya, Iya, jangan ya Bu. Bu ya. Betul. Jangan. Pesannya memang itu ya, jangan. Iya, pesannya jangan ditunda-tunda. Jangan Iya ditunda. kan, dan harus segera daftar. Betul. Ya ini momennya bagus ya, momennya bagus, gratis. Kemudian kalau sehat itu kan sebetulnya dengan sehat kita bisa melakukan apa saja dengan nyaman. Betul. Iya nggak kan? Kita bekerja dengan baik, Betul. kita bisa di dalam keluarga juga jadi sehat. Kalau kita sehat, kita turunkan sama keluarga, kemudian tetangga kan nanti kita kalau kita sehat, terus tetangganya kok sehat ya, gimana sih ya? Kita kasih tahu, ayo cek kesehatan gratis. Iya. Habis itu yuk hidup sehat, pola hidup sehat dan segala macam. Kan gitu. Iya. Betul. Bu, terima kasih banyak waktunya. thank you. Ini udah cukup terinform dengan jelas. Mudah-mudahan ini sosialisasinya bisa kita bantu untuk sebarkan agar masyarakat di Indonesia semuanya ayo berbondong-bondong kita tes kesehatan gratis. Tes kesehatan. Sebagai kado dari pemerintah ya, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Wit. Sehat Iya. selalu Bu Wit. Wah, luar biasa nih ya. Iya ya, luar biasa ya. Panjang ternyata ya. Panjang ceritanya. Iya. Jadi memang kita harus memanfaatkan itu ya Mas Yandri. Iya, betul. Ini Okezoners tuh, jangan lupa cek kesehatan gratis. Gratis ya. Awalnya memang pasti kita takut sih. Betul. Jujur. Parno itu bener Mas. Karena Bener kan ya? kita Apalagi tahu udah lansia ya. Tadi udah umur 40 lansianya. Buset. Lansia muda ini. Umur mulai 40. Cuman kan yang lain masih muda. Semangatnya masih muda. Iya. Ya kan ya kalau di usia-usia kita kan ya ini ya Okezoners ya banyak lah ya penyakit gitu yang kadang-kadang bikin kita jadi akhirnya kena mental gitu. Betul, ya kan, betul. aduh kok ada penyakit ini, Betul, gitu ya. betul. Oh nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Betul, ya kan? betul. Dan pola hidup kita kan juga kadang kan kita sembarangan ya Mas Betul. Andri ya.
Kita pengen ini, wah lagi pengen ini. Ternyata kita nggak tahu efeknya jangka panjangnya juga hasilnya lebih parah. Kayak minuman yang manis-manis itu gitu kan, tiba-tiba kita nggak tahu ternyata kadar gulanya tinggi gitu kan. Terus kemudian ya amit-amit dan segala macam kan banyak case juga yang harus diinin gitu. Oke deh, ini menarik banget nih Om Kem. Thank you, Mas. Thank you banget ini kita udah mau ngobrol di sini, terus kemudian ngobrol dengan narasumber tadi. Ya, mudah-mudahan memberikan inspirasi untuk Okezoners dan jangan lupa untuk cek kesehatan gratis di Puskesmas. Oke, saya Andri Susanto dan saya Kemas Irawan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.